melantik saudara-saudara sebagai pengurus Palang Merah Indonesia Kecamatan Sindue Tombata masa bakti tahun 2021 sampai 2026. Saya akan bertanya lebih dahulu kepada saudara-saudara dan mohon dijawab dengan jujur, bersedia atau tidak. 1. Apakah saudara-saudara bersedia dan berjanji untuk dilantik dan siap mengabdikan diri sebagai pengurus PMI? Bersedia. Kedua, apakah saudara-saudara bersedia dan berjanji menerima 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Merah Indonesia sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas serta taat pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, visi, misi, dan segala peraturan dalam organisasi PMI? Bersedia. Ketiga, apakah saudara-saudara siap lahir dan batin serta tulus dan ikhlas dalam menjalankan fungsi dan peran secara adil dan bijaksana demi kemanusiaan dan kemajuan PMI? Bersedia. Terima kasih atas kesediaan dan janji saudara-saudara. Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Donggala dengan resmi melantik pengurus Palang Merah Indonesia Kecamatan Sindue Tombata masa bakti tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Kepada pengurus Palang Merah Indonesia Kecamatan Sindue Tombata yang dilantik untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Palang Merah Indonesia. Donggala, 22 Maret 2021. Ketua Muhammad Yasin, Sarjana Sosial. Kedua, saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah dikukuhkan sebagai pengurus PMI Kecamatan Sindue Tombata. Insya Allah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk bekerja membantu masyarakat dari aspek kemanusiaan. PMI ini adalah mitra strategis pemerintah dalam menjalankan tugas kita sebagai kepemian. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan selama ini kita membantu kekurangan air, membantu orang yang lagi yang lagi sakit, itu banyak sekali. Termasuk kemarin ada BNT, bantuan non tunai ya, kurang lebih 3.700 kakak kita bantu pasca gempa itu. Itu kurang lebih 6 juta kita bantu mereka. Alhamdulillah mereka yang rusak berat itu bisa membantu memperbaiki rumahnya dari bantuan-bantuan di luar bantuan stimulan. Begitu juga bulan puasa kemarin kita juga dapat bantuan dari dari Turki, bantuan kurban. Kita bagi juga di beberapa wilayah yang betul-betul bermasalah pada saat itu terkait dengan soal bencana. Organisasi ini cukup besar. Kenapa? Mitranya internasional, bukan hanya nasional. Oleh sebab itu mungkin kita bisa bergandengan tangan, kita sama-sama belajar di sini. Kami juga baru di PMI ini, walaupun kami juga ini bukan orang baru di organisasi, tapi soal PMI ini kami baru. Apalagi dengan asasnya tadi itu, prinsip-prinsip dasarnya. Walaupun misalnya Pak Namrud ada P3, saya Gerindra, Pak Musbon Gerindra, ada Pak Nasir Demokrat, tapi di sini tidak boleh lihat-lihat lagi warna itu. Jadi ketika PMI bertindak tidak boleh ditanya Pak, agamanya apa? Ya, partainya apa? Jangan ditolong. Soalnya tidak satu partai kita orang, tidak boleh. Jangan ditolong karena tidak satu agama kita. Karena kita bersaudara ini ada 3 Pak. Pertama bersaudara karena darah mengalir itu sama. Kemudian kita bersaudara karena agama. Kemudian kita bersaudara karena manusia. Nah saya kira kita di PMI ini bersaudara karena manusia. Seluruh manusia itu kita bersaudara. Oleh sebab itu ketika kita memberikan pertolongan, kita tidak ada tendensi, insya Allah semata-mata karena mau membantu masyarakat yang lagi terkena bencana maupun terkena kesusahan. Saya kira pekerjaan PMI ke depan ini sangat berat. Oleh sebab itu saya butuh mental kita juga harus kuat. Kenapa saya bilang berat? Karena tentu ke depan ini kita lihat situasi Donggala ini sedikit-sedikit bencana, sedikit-sedikit longsor, tidak lama ada banjir, bandang, gelombang pasang misalnya, gempa bumi. Nah ini akan menjadi pekerjaan kita dan insya Allah kita harus siap siaga dimanapun, kapanpun, bahkan tengah malam pun
kita harus bergerak. Oleh sebab itu kita butuh relawan yang banyak. Kita butuh relawan setiap desa, kalau bisa ada 2 relawan yang bisa kita rekrut, dilatih. Dan insya Allah kalau di PMI ini kita spesifik Pak. Jadi kalau dia urusan air saja dia urus, tidak ada lagi urus yang lain. Kalau dia urus kesehatan saja, tidak pernah mengurus yang lain lagi. Sehingga ketika terjadi masalah, apa masalahnya? Oh, ahlinya yang dikasih turun. Nah, kira-kira begitu. Kita insya Allah kita juga punya ambulans. Kalau butuh ambulans, tiba-tiba harus butuh ambulans, kita punya ambulans. Kalau kekurangan air, kita punya mobil tangki. Insya Allah beberapa armada kita bisa kita siapkan. Kalau nggak tidak mampu, kita minta di provinsi. Insya Allah akan disiapkan oleh provinsi membantu kita. Nanti insya Allah pengurus ini yang baru dilantik akan dilakukan orientasi. Sama dengan kami dulu, ketika kami habis dilantik, kami diorientasi. Insya Allah nanti diorientasi terkait dengan program-program, kita akan membuat rapat kerja, akan membuat program-program apa yang harus kita lakukan. Sehingga betul-betul PMI kelihatan. Dari zaman kepemimpinan kita semua ini, insya Allah kita gerakan PMI ini, karena PMI ini potensinya besar Pak. Kenapa? Kita dipercaya oleh dunia. Hari ini kita masih bermitra dengan federasi. Federasi ini adalah palang merah Asia Tenggara ya, Asia Tenggara. Dan mereka sementara hari ini masih tetap kerjasama dengan kita. Banyak sekali kegiatan, termasuk kemarin livelihood. Livelihood itu orang yang terkena bencana, yang memang kehilangan mata pencarian, itu dilatih. Setelah dilatih dikasih lagi alat kerjanya. Dan itu melalui PMI. Alhamdulillah ini sementara kita kerjakan semua. Dan insya Allah ke depan PMI kita tetap bersama-sama untuk bekerja, membangun bersama-sama pemerintah sebagai mitra strategisnya untuk membantu pemerintah dalam rangka membangun Kabupaten Donggala yang kita cintai. Merdeka.